Halo, saya Alexander dari kelas 11 IPA nomor absen 5. Oke, ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suku banyak dan contoh soalnya. Pada video ini memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, penonton dapat mengerti apa definisi suku banyak. Lalu, kriteria yang kedua adalah penonton dapat mengerti contoh soal yang diberikan dan dapat mengerjakannya. Oke, berikut kriterianya. Lalu, saya akan melanjutkan. Untuk yang pertama, definisi suku banyak. Mungkin dari kalian udah tahu apa itu suku banyak. Oke, polinomial atau yang biasa disebut suku banyak adalah sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubah variabel serta konstanta. Operasi yang dipakai hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pangkat bilangan bulat tidak negatif. Suku banyak itu terdiri dari banyak suku. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan definisi suku banyak. Lalu sekarang saya akan melanjutkan ke yang kedua, yaitu contoh soalnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai suku banyak. Dan saya mendapat contoh soal nomor 2. Saya bacakan dulu contoh soalnya. Misalnya, ada suatu box kecil yang hanya bisa diisi dengan 20 butir telur. Lalu, ada box sedang yang isinya 2 kalinya isi dari box kecil. Dan juga ada box besar yang bisa diisi dengan 4 kalinya box kecil. Jika box kecil ada 3 tumpukan, box sedang ada 1 tumpukan, dan box besar ada 2 tumpukan, maka hitunglah seluruh total butir telur. Oke. Yang pertama, misalkan bahwa suatu box kecil itu bisa diisi dengan 20 butir telur ya. Oke. Box kecil bisa diisi dengan 20 butir telur. Box kecil kita masukkan ke permisalan. A, box kecil itu A. Sorry ada suara. Box kecil itu A ya. Oke. Box kecil A dan hanya bisa diisi dengan 20 butir telur. Tidak bisa lebih berarti. Berarti A lebih kecil atau sama dengan 20. Lalu yang kedua, ada box sedang yang isinya 2 kalinya box kecil. Berarti kita misalkan box sedang adalah B. Kalau tadi box kecil adalah A, maka permisalan box sedang berarti B sama dengan 2 dikali A. Karena box sedang hanya bisa diisi 2 kalinya box kecil. Berarti 2 dikali A. Lalu yang ketiga adalah box besar. Box besar hanya bisa diisi oleh 4 kalinya box kecil. Bisa diisi oleh 4 kalinya box kecil. Berarti box sedang kita misalkan saja ya sebagai C. Oke. C sama dengan, karena bisa diisi oleh 4 kalinya box kecil, maka box kecil itu A, berarti 4 dikali A. Dengan A box kecil, oke? Sudah mengerti semuanya? Langsung kita lanjut ya ke persamaan. Kita masukkan ke sebuah rumus atau persamaan ya. D itu adalah total keseluruhan butir telur. D lebih kecil sama dengan 3A. Di sini 3A adalah 3 tumpukan dari box kecil. Maka di situ dituliskan 3A. D lebih kecil sama dengan 3A. Lalu kita tambah dengan B. Karena B itu box sedang. Sorry. Lalu kita tambah dengan 2C. Kenapa 2C? Karena 2C itu adalah 2 tumpukan dari box besar yang tertera pada soal. Box besar ada 2 tumpukan. Oke. Lalu kita lanjutkan persamaan berikut. D lebih kecil sama dengan 3A. Kita nggak usah rubah. Lalu ditambah B. B-nya kita rubah. Karena B sama dengan 2A. Berarti 3A ditambah 2A. Lalu ditambah 2C, kita ganti C-nya menjadi 4A. Sehingga 2 dikali 4A sama dengan 8A.
Lalu hasilnya kita tambahkan semuanya menjadi D lebih kecil sama dengan 13A. Kita total semuanya. Lalu kita turunkan lagi. D lebih kecil sama dengan 13 dikali A-nya kita rubah menjadi 20. Karena tadi kita tahu bahwa box kecil hanya bisa diisi dengan 20 butir telur. 13 dikali 20. Lalu kita hasilkan D lebih kecil sama dengan, kita sudah kalikan menjadi 13 kali 20, 260. Maka D lebih kecil sama dengan 260 adalah total keseluruhan dari butir telur. Itu lebih kecil atau sama dengan 260 butir telur. Sekian penjelasan dan presentasi saya. Semoga berkenan bagi kalian yang menonton. Terima kasih.